Untuk teman-teman yang merequest cara pembuatan kumbung, di sini saya akan menyajikan cara pembuatannya melalui video ini. Yang masih belum paham cara pembuatannya bisa disimak dan diikuti tutorial dari saya, di mana kumbung ini bisa dikatakan anti badai ataupun anti masalah, jadi bebas hambatan. Ini adalah model kumbung yang terbaik. Ya baik teman-teman, jadi gini ya. Ini yang berhubung yang ada yang masih bertanya mengenai cara pembuatan kumbung. Ini seandainya ini nggak memberatkan untuk teman-teman, usahakan membuat yang seperti ini. Ini menghindari dari serangan tikus teman-teman. Jadi serangan tikus dan rayap. Jadi yang kira-kira tinggi yang seperti ini tikus itu jarang kemungkinan jarang untuk merusak medianya. Sekalipun nggak menjamin juga, tapi setidaknya ini antisipasi yang seperti ini lebih saya anjurkan ya. Soalnya yang tingginya yang seperti ini kemarin kira-kira 30 cm itu relatif lebih aman. Jadi kemungkinan agak tinggi seperti ini saya pikir aman ya teman-teman ya. Nah ini kenapa kok nggak dijadikan rak kan eman, misalkan mungkin teman-teman bertanya seperti itu ya. Jadi seperti ini teman-teman, kalau model rak kalau menurut saya pribadi itu kebanyakan yang di posisi tengah atau paling atas yang bagus. Jadi makanya saya pilih salah satu yang kira-kira bagus. Jadi ini kan tengah-tengah ibaratnya. Jadi ini misalkan dikasih membuat 3 rak, itu kan di bawah ada rak dan di atas sini ada rak. Jadi ibaratnya gini, di sini ada rak. Nah, jadi itu kan solusi untuk teman-teman yang lahannya tidak ada lahan ya. Ibaratnya lahan sempit tapi pengen membudidayakan jamur ini. Jadi bisa tetap menggunakan rak. Apakah hasilnya sama? Ya sama saja, cuma di antara 3 rak itu pasti ada yang lebih maksimal dan ada yang kurang maksimal. Karena di situ kan cara pembuatannya langsung menyatu ya untuk suhu-suhunya. Jadi ibaratnya satu kumbung itu yang suhunya biasanya digunakan untuk satu kumbung itu dibagi menjadi 3. Jadi seperti itu. Itu biasanya kalau sistem model rak seperti itu yang maksimal itu biasanya ya di ruangan yang beratap teman-teman. Jadi ini nanti tetap saya kasih paranet di atas sini. Jadi ini karena masih proses pembuatan kembali karena udah lapuk ya, yang lama itu dimakan rayap. Jadi ini sebelum saya kasih mulsa, ini teman-teman bisa mengoreksi ya. Jadi ini saya sengaja membuat 2 bagian, yang ini lebarnya ini 1 meter teman-teman. Jadi lebarnya seperti ini. Ini saya buat sendiri. Ini prosesnya agak sedikit rumit karena musim hujan ya teman-teman ya. Jadi di sini saya coba ukur ya. Nah, jadi ini untuk lebarnya sendiri ini 110 untuk lebarnya. Kalau yang ini nggak nyampe 1 meter, lupa. Jadi ini ya 1 meter ya, kurang lebih ini bisa 90 kalau ukuran ininya ya. Nah 85. Jadi kalau saya memberi ukuran itu melalui lebar ini ya teman-teman ya. Misalkan lebarnya 90 ya harus ini patokannya ini tempatnya bonggol ini. Jadi bukan kalau yang dari luar sini ini 1 meter.
Jadi otomatis kalau membuat lebar 1 meter itu harus melebihi kayak gini. Nah kalau ini persis 1 meter teman-teman yang di sebelah. Nah untuk yang ininya sendiri, kalau jarak pembuatan pinggirnya untuk penataan bonggolnya itu teman-teman kira-kira dari dasar ini buat kira-kira sampai 20 cm ya. Jadi gini ya. Nah karena ini kan hanya pembatas ya teman-teman ya, untuk di tahap pertama ini teman-teman. Makanya saya nganjurkan kan 20 cm ya. Jadi ini untuk di tahap pertama. Jadi bonggol ini di tahap pertama ini cukup ini untuk menapet bonggolnya. Untuk di atasnya sendiri ini nanti kan di sini. Nah, ini bambu ini nanti mulsa langsung duduk ke sini, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan sekarang juga mulsa itu ada yang ukuran 240 untuk lebarnya. Jadi ini nanti langsung menutupi seperti ini, kayak kolam itu. Jadi langsung menutupi tanpa menyambung. Kalau teman-teman beli yang lebar 120 misalkan, itu nggak cukup untuk segini. Setidaknya beli yang 1 meter aja, yang lebar 1 meter, jadi nanti nyambung di tengah sini. Yang 1 meter kemungkinan dari sini ke atas sini, yang dari sini disambung ke sini, boleh. Nah yang terpenting itu ini teman-teman. Jadi untuk ruang udara, yang ruang udara ini ya, ini kan kalau dari atas, kalau dari bawah ini sebentar 35 ya, 35. Kalau dari sini 33 cm, anggap 35 ya, 35 cm untuk di pinggirnya. Nah ini yang karena nanti kan masih melengkung ya, kira-kira ruang udaranya itu segini teman-teman. Dari dasar sampai pembuatan ini 60 cm, 70 nggak ada masalah. Kalau di daerah teman-teman itu sangat panas, jadi ngambilnya setinggi ini, itu panas juga mempengaruhi. Nah karena kalau yang 60 ini kemungkinan saya memproses jamurnya itu nanti tidak panjang teman-teman, jadi agak sedikit gak pendek gak panjang, tapi sedang teman-teman. Jadi prosesnya gitu. Karena kalau panjang itu kan entahlah, kalau di daerah sini itu lebih suka yang sedengan lah untuk ukuran jamurnya. Makanya saya gak mendesain jamur itu yang panjang-panjang, tapi lebih desain ke itunya. Walaupun dari starter itu juga mempengaruhi sebetulnya, tapi yang poin utama yang harus diperbaiki itu dari kumbungnya terlebih dahulu. Jadi seperti ini teman-teman. Dan untuk panjangnya sendiri ini 4 meter, yang lebih pasti itu 380. Jadi teman-teman diusahakan sesuaikan dengan lahan teman-teman. Jadi kalau untuk panjangnya sendiri ini di channel ini, jadi bos ini saya menyarankan untuk panjangnya itu 3 meter ya. Kalau ada yang teman-teman lahannya nggak cukup, ya nggak apa-apa, buat yang 2 meter, 1,5 meter itu nggak ada masalah. Cuma nanti kalau kurang maksimal, nanti kan bertanya, punya saya nggak itu. Intinya kalau pengen usaha jamur ini lebih maksimal, itu harus di minimal ukuran 3 meter. Nah ini sebetulnya saya merancang untuk ukuran 4,5 meter teman-teman, karena kebetulan ini kalau di fullin nggak cukup ya lahannya, karena ini untuk jalan ini ke sana teman-teman. Jadi poinnya ini rencana nyambung kan, ini rencana ini jaraknya terlalu dekat, sebetulnya itu harus ke sana dulu. Jadi di tengah ini ngampung ke ini.
Jadi ini sebetulnya pakai 3 cagak ini sebetulnya cukup. Tapi nggak apa-apa, lebih kokoh juga. Karena kalau kumbungnya sudah benar, itu seburuk apapun teman-teman meracik starter maupun ada yang keliru, baik dari cara siram, dari cara pemilihan bonggol jagung dan faktor-faktor lainnya, itu setidaknya teman-teman tidak akan mengalami yang namanya gagal panen. Jadi makanya dimulai dari penyempurnaan pembuatan kumbungnya terlebih dahulu. Karena kalau berproses tanpa meneliti kumbungnya terlebih dahulu, itu teman-teman sebagus apapun starter yang teman-teman racik ditaruh ke dalam media itu sama sekali tidak akan mempengaruhi dan tetap tidak akan pernah bisa maksimal. Jadi seperti itu ya kurang lebihnya sharing kali ini. Dan nanti di video berikutnya insya Allah saya sajikan memberitahukan cara memasang mulsa pada kumbung ini supaya teman-teman itu bisa lebih jelas lagi. Di sini saya bagi terlebih dahulu untuk part 1, part 2-nya nanti menyusul. Jadi mungkin sekian. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jadi bos.